Selamat datang kembali di perkuliahan Data Analysis dan Visualization. Nah, di sini sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, bab 3, di sini saya ingin mereview sedikit apa yang sudah kita pelajari. Ya. Nah, ini keempat list yang ada di layar ini tuh merupakan 4 pilar statistika inferensi. Nah, kita sudah belajar mengenai signifikansi ya. Ini kita sudah belajar ini di bab 1 ya. Di mana kita juga di bab 1 itu sekaligus membahas tentang uji statistika untuk menguji satu proporsi. Nah, kemudian di bab kedua ya, kita sudah membahas tentang generalisasi. Sekaligus di bab 2 juga kita sudah belajar mengenai uji satu min. Nah, di sini semoga cukup jelas apa yang sudah dijelaskan dalam bab 1 dan bab 2. Nah, sekarang di bab 3 ini kita akan belajar mengenai pilar yang ketiga, ya, yaitu adalah estimasi. Nah, di sini kita akan tidak hanya kita menguji hipotesis, tapi kita juga ingin kita ingin mencari tahu parameter, kita ingin menebak atau mengestimasi parameter dari populasi itu, nilainya itu berapa. Nah, seperti yang kita sudah tahu, kita sudah melakukan uji hipotesis one proportion di bab 1 dan uji hipotesis one mean di bab 2. Nah, ini berikut adalah 3 contoh uji hipotesis one proportion, yaitu ketika kita mempelajari tentang kasus lumba-lumba, yaitu Bush dan Doris atau Doris dan Bush, di mana di situ kita ingin mencari tahu apakah si Doris itu hanya sekedar menebak-nebak atau si Doris itu lebih dari sekedar menebak ya. Begitu pula dengan di kasus di Krieger. Di Krieger adalah seekor anjing, di mana kita pengen tahu apa si Krieger itu benar-benar mengerti apa yang sudah ditunjukkan oleh majikannya, atau dia hanya sekedar menebak-nebak. Kemudian di contoh yang ketiga, di mana kita ingin mengetahui berapa sih proporsi mahasiswa yang tinggal di Jabodetabek. Di situ si peneliti melakukan pengujian di mana apakah benar gitu proporsi mahasiswa yang tinggal di Jabodetabek itu adalah 0,75% atau lebih, atau bukan 0,75 ya. Nah, khusus untuk di bab ini, selain melakukan pengujian hipotesis, di sini tuh kita ingin mengetahui berapa sih nilai pi sebenarnya ya. Jadi ketika kita melakukan pengujian hipotesis, apakah proporsi mahasiswa yang tinggal di Jabodetabek itu 75% atau enggak. Nah, di bab ini tuh kita ingin mengetahui berapa sih proporsi sebenarnya mahasiswa yang tinggal di Jabodetabek itu berapa. Jadi kita tidak hanya menguji, tapi kita ingin mengetahui. Begitu pula dengan uji hipotesis one mean. Di contoh yang pertama, di sini kita ingin menguji rata-rata IPK gitu ya. Jadi misalkan si peneliti itu klaim bahwa rata-rata IPK lulusan dari mahasiswa itu adalah 3,5 atau lebih dari 3,5 gitu ya. Nah, dia ingin mengetahui bahwa apakah rata-rata IPK lulusannya itu 3,5 atau di atas 3,5 gitu. Namun di bab ini, di bab confidence interval, si peneliti tidak hanya menguji, tapi ingin mengetahui berapa sih tepatnya rata-rata IPK lulusan itu berapa gitu. Begitu pula dengan contoh-contoh sebelumnya. Ya. Sedikit mengulang lagi, jadi di sini tuh kita berbicara tentang populasi ya, dimana di bab 1 itu kita melakukan inferensi terhadap parameter proporsi di suatu populasi. Sementara lagi-lagi di bab 2 kita juga melakukan inferensi terhadap mean di populasi. Dan yang terakhir di bab 3, di bab ini kita akan melakukan estimasi terhadap besaran proporsi dan juga besaran mean dari suatu populasi. Jadi di sini tuh kita akan mendapatkan besaran untuk populasi, padahal yang kita dapatkan itu, padahal ya dari data yang kita punya itu adalah data sampel. Nah, bagaimana melakukan estimasi di bab ini? Sayangnya karena keterbatasan data yang kita punya, kita tidak mungkin bisa mengestimasi parameter-parameter populasi, baik itu
proporsi ataupun mean secara tepat atau secara akurat gitu. Oleh karena itu, estimasi yang akan kita lakukan dalam bab ini itu adalah berupa interval ya, interval. Jadi interval itu adalah estimasi terbaik yang bisa kita lakukan terhadap parameter populasi karena data yang kita punya itu adalah data sampel, di mana data sampel itu hanya sebagian kecil dan merupakan perwakilan dari data populasi. Nah, kemudian interval itu sering juga disebut dengan ini confidence interval, yaitu suatu interval yang kita percayai bahwa parameter populasi itu, parameter sebenarnya terdapat di dalam interval tersebut. Nah, selain confidence interval, ada juga istilah yang disebut dengan ini, confidence level. Confidence level itu adalah seberapa percaya kita bahwa parameter yang kita cari itu ada di dalam interval tersebut. Nah, confidence level itu biasanya ukurannya ada 3 ya, yang sering dipakai, yaitu adalah confidence level 90%, kemudian confidence level 95%, dan yang terakhir confidence level 99%. Nah, berikut ini adalah confidence levelnya, 90 atau 95 atau 99%. Nah, semakin kita percayai, semakin besar confidence level, maka kita juga ingin mengetahui apakah confidence intervalnya itu akan semakin melebar atau makin menyempit. Ya. Selanjutnya, untuk menjelaskan bagaimana melakukan estimasi parameter atau bagaimana mencari confidence interval atau bahasa Indonesianya interval kepercayaan dari suatu parameter, kita akan menggunakan contoh kasus berikut ini. Nah, contoh kasus ini diambil dari penelitian di Jerman pada tahun 2003. Latar belakang penelitian ini adalah background dari penelitian ini adalah bahwa lebih dari 50% manusia mempunyai tangan kanan yang lebih dominan dibandingkan tangan kiri. Nah, lebih lanjut lagi, dominasi tangan kanan ini membuat segala sesuatu itu cenderung ke arah kanan. Nah, contohnya nih, ketika seseorang tangan kanannya itu lebih dominan, maka jika ia dipanggil dari belakang, maka ia akan menengok ke kanan. Kemudian jika seseorang itu tangan kanannya itu lebih dominan, maka mata kanannya pun lebih dominan. Dan yang terakhir, jika seseorang tangan kanannya lebih dominan, maka kaki kanannya itu biasanya juga lebih dominan. Nah, penelitian ini tuh ingin menyelidiki apakah hal ini terjadi juga dalam pasangan ya, pasangan. Nah, peneliti ingin menyelidiki apakah benar lebih dari 50% pasangan yang ketika berciuman kepalanya itu kepala kedua orang itu akan miring ke kanan. Nah, di Jerman tidak seperti di Indonesia ya, adalah sudah hal yang biasa jika ada pasangan berciuman di depan umum. Nah, peneliti mengambil sampel dengan mengamati pasangan-pasangan yang berciuman di depan umum seperti di airport, di stasiun kereta api, di terminal bis gitu, di taman, di pantai maupun di tempat-tempat umum lainnya. Nah, dari pasangan yang berciuman tersebut, peneliti harus akan mencatat apakah kepala kedua orang itu miring ke kanan atau miring ke kiri. Nah, di sini saya ingin membahas beberapa hal dulu. Yang pertama itu, di sini si peneliti ternyata mendapatkan 124 pasangan ya. Nih. Dan 124 pasangan ini adalah data sampel ya. Data sampel. Nah, data populasinya itu apa? Ya, data populasinya itu adalah semua pasangan yang ada di Jerman. Jadi 124 pasangan yang si peneliti dapatkan itu adalah data sampel. Nah, kemudian variabel yang dicatat itu adalah variabel apa? Apakah kuantitatif atau categorical? Nah, jawabannya itu adalah categorical ya, karena yang dicatat dari 124 pasangan ini tuh apakah kepalanya miring ke kanan atau ke kiri ya. Yaitu adalah sebuah variabel categorical ya. Jadi yang ini. Nah, kemudian apakah si peneliti itu melakukan random sampling atau convenience sampling? Nah, di sini bisa dikatakan karena si peneliti itu mencari pasangan-pasangan tersebut di tempat umum, maka bisa dikatakan bahwa ini peneliti ini melakukan random sampling ya. Jadi dia sampling itu sampling sembarang. Dan kemudian
apa parameter dan apa statistiknya ya. Nah, di sini parameternya kita belum tahu ya, yaitu adalah kita simbolkan dengan pi, sementara statistiknya itu adalah kita simbolkan dengan petopi. Nah, pi itu apa? Pi itu adalah proporsi seluruh pasangan di Jerman yang ketika berciuman kepalanya miring ke kanan, dan nilainya itu kita nggak tahu, yang kita mau uji di sini dan kita juga mau estimasi. Sementara petopi kita bisa cari tahu ya, karena petopi itu adalah proporsi dari sampel ya, dari pasangan-pasangan yang ketika berciuman kepalanya miring ke kanan. Nah, itu kita bisa cari tahu. Nah, di sini parameter maupun statistikanya sudah saya catat. Nah, semoga cukup jelas. Dan yang terakhir yang mau kita pelajari di sini itu adalah apakah research question-nya, apakah pertanyaan dari pertanyaan penelitiannya. Nah, jadi ada dua ya. Nah, karena kita udah masuk ke bab 3, jadi ada dua. Nah, yang pertama itu yang mau kita jawab di sini itu adalah apakah benar bahwa proporsi seluruh pasangan di Jerman itu yang kepalanya miring kanan itu di atas 50% atau enggak gitu ya. Nah, itu yang mau kita cari tahu. Dan yang kedua, kita ingin mengestimasi berapa sih proporsi pasangan di Jerman yang kepalanya miring kanan itu ada berapa persen gitu ya. Jadi akan saya catat. Nah, ini adalah pertanyaan penelitian ini. Ada dua ya. Jadi, yang pertama itu kita ingin melakukan inferensi, yang A. Nah, yang B itu kita ingin melakukan estimasi. Nah, semoga cukup jelas ya dari studi kasus ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bagaimana menjawab pertanyaan penelitian ini.